Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pandangan Islam, kegiatan berdagang bukan sekadar usaha mencari keuntungan duniawi, melainkan bagian dari ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dikenal sebagai seorang pedagang yang sangat sukses, jujur, dan amanah. Beliau menjadi teladan utama dalam menjalankan bisnis yang bersih dari kecurangan serta berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual. Ketika seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah tentang pekerjaan yang paling baik, beliau menjawab bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan tangan sendiri dan perdagangan yang dijalankan secara baik serta jujur adalah yang paling utama. Hal ini menunjukkan betapa mulianya profesi pedagang dalam Islam, selama dijalankan dengan cara yang diridai oleh Allah. Dalam sistem ekonomi Islam, setiap aktivitas ekonomi harus mengikuti prinsip-prinsip syariat seperti kejujuran, keadilan, kehalalan, dan tolong-menolong. Prinsip-prinsip tersebut bukan hanya konsep teoritis, tetapi telah diamalkan langsung oleh Rasulullah dalam kehidupan beliau sebagai pedagang. Sejak membangun masyarakat Muslim di Madinah, beliau telah menegakkan aturan yang melarang riba, penipuan, monopoli, dan segala bentuk ketidakadilan dalam perdagangan. Dengan demikian, sejak masa Rasulullah, fondasi ekonomi Islam sudah berdiri di atas kejujuran dan keadilan sosial. Sejak usia muda, Nabi Muhammad telah mengenal dunia perdagangan. Ketika berusia sekitar 12 tahun, beliau diajak oleh pamannya, Abu Talib, dalam perjalanan dagang ke negeri Syam. Dari sinilah pengalaman bisnis beliau dimulai. Sebelumnya, di masa kanak-kanak, Nabi menggembala kambing sebagai bentuk kemandirian dan kerja keras. Kebiasaan ini menumbuhkan jiwa tangguh yang menjadi modal penting dalam perjalanan karirnya di dunia bisnis. Saat beranjak remaja, kemampuan dan reputasi beliau sebagai pedagang semakin dikenal luas. Pada usia 17 tahun, beliau sudah dipercaya memimpin rombongan dagang ke berbagai negeri, termasuk Syam, Yaman, dan Bahrain. Dalam beberapa tahun, nama beliau menjadi harum di kalangan para saudagar karena kejujuran dan tanggung jawabnya. Hingga pada usia 25 tahun, beliau dikenal sebagai pedagang yang sukses dan makmur. Ketika menikah dengan Siti Hadijah, Rasulullah bahkan mampu memberikan mahar yang sangat besar, tanda keberhasilan usahanya yang diberkahi Allah. Rahasia kesuksesan Rasulullah terletak pada akhlak mulia yang beliau pegang teguh dalam setiap transaksi. Kejujuran adalah prinsip utama yang tidak pernah beliau tinggalkan. Jika ada cacat pada barang dagangan, beliau akan menjelaskannya kepada pembeli tanpa menutup-nutupi. Dalam sebuah hadis disebutkan, tidak halal bagi seorang muslim menjual barang yang cacat kecuali dijelaskan cacatnya. Prinsip keterbukaan seperti ini membangun kepercayaan yang kuat antara penjual dan pembeli. Selain jujur, Rasulullah juga sangat amanah. Beliau selalu menepati janji dan menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dalam pandangan beliau, iman seseorang belum sempurna bila tidak mampu menjaga amanah. Dalam dunia bisnis, sifat ini berarti menjaga kepercayaan pelanggan, memegang kesepakatan, dan menunaikan tanggung jawab dengan penuh integritas. Berkat sikap inilah, Rasulullah selalu dipercaya banyak orang untuk mengelola modal dan barang dagangan mereka. Salah satu contoh nyata adalah kemitraannya dengan Siti Hadijah binti Huwailid. Karena kejujuran dan profesionalismenya, beliau dipercaya membawa barang dagangan Hadijah ke negeri Syam. Hasilnya luar biasa, keuntungan berlipat tanpa ada kecurangan sedikit pun. Dari sinilah hubungan keduanya berlanjut hingga ke jenjang pernikahan. Konsep kerjasama seperti ini dikenal dalam ekonomi Islam dengan istilah mudharabah, yaitu sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Hubungan yang dibangun atas dasar saling percaya dan kejujuran membuat sistem ini berjalan dengan sangat baik. Kepercayaan memang merupakan aset paling berharga dalam perdagangan. Sekali rusak sulit diperbaiki, tetapi jika dijaga akan mendatangkan keberkahan dan kesetiaan jangka panjang. Rasulullah juga menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi. Beliau mengajarkan bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, tanpa paksaan atau penipuan. Harga yang ditetapkan harus sesuai dengan kualitas barang, sehingga tidak ada yang dirugikan. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah yang melarang umatnya memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dalam praktik sehari-hari, Rasulullah melarang segala bentuk kecurangan, seperti mengurangi timbangan, menyembunyikan cacat barang, atau bersumpah palsu untuk melariskan dagangan. Beliau juga menentang praktik penimbunan dan monopoli, sebab hal itu merugikan masyarakat luas.
Beliau bersabda, "Janganlah engkau menjual dengan cara menyaingi penjualan saudaramu secara tidak jujur." Ketika menjadi pemimpin di Madinah, Rasulullah menata pasar agar berjalan adil dan terbuka. Pemerintah tidak ikut campur dalam menetapkan harga kecuali bila terjadi kecurangan. Dengan begitu, harga terbentuk secara alami berdasarkan permintaan dan penawaran yang sehat. Beliau juga menentang praktik riba yang sangat menindas. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain dikenal sebagai pedagang yang jujur dan adil, Rasulullah juga teladan dalam pelayanan kepada pelanggan. Beliau selalu bersikap sopan, ramah, dan tersenyum ketika melayani pembeli. Tidak ada perbedaan perlakuan antara orang kaya atau miskin, tua atau muda, semua dihormati dengan adil. Suatu ketika, seorang pembeli pernah berjanji untuk bertemu Rasulullah di suatu tempat guna menyelesaikan transaksi. Namun, orang itu lupa dan baru datang 3 hari kemudian. Rasulullah ternyata masih menunggunya di tempat yang sama tanpa rasa marah sedikit pun. Beliau hanya berkata dengan lembut, "Engkau telah membuatku menunggu." Kisah ini menggambarkan betapa sabar dan berkomitmennya beliau dalam menjaga amanah dan memenuhi hak orang lain. Dari keteladanan Rasulullah, kita belajar bahwa berdagang bukan sekadar urusan keuntungan duniawi, melainkan ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dengan meneladani sifat jujur, amanah, dan adil dalam bisnis, seorang muslim tidak hanya meraih kesuksesan di dunia, tetapi juga memperoleh keberkahan dan pahala di akhirat. Inilah pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa pelayanan yang baik dan ketepatan dalam menepati janji merupakan kunci utama dalam meraih hati pelanggan. Selain berakhlak mulia, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga dikenal sebagai sosok pedagang yang cerdas dan berpikiran jauh ke depan. Beliau tidak hanya mengandalkan kejujuran, tetapi juga memiliki strategi bisnis yang luar biasa visioner. Rasulullah memahami betul karakter masyarakat di berbagai daerah yang beliau kunjungi. Setiap kali hendak berdagang ke suatu tempat, beliau mempelajari lebih dahulu kebiasaan dan kebutuhan penduduk di sana. Dengan cara itu, barang yang beliau bawa selalu sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Maka tidak mengherankan bila setiap kali Rasulullah tiba di sebuah kota, dagangan beliau cepat habis terjual. Beliau juga mampu membidik pasar secara luas, tidak hanya fokus pada satu kalangan tertentu. Rasulullah berdagang kepada siapapun, mulai dari rakyat biasa, para budak, hingga golongan bangsawan dan penguasa. Gaya berdagang beliau inklusif dan terbuka untuk semua lapisan masyarakat. Hal inilah yang menjadikan beliau dikenal dan dicintai oleh banyak orang. Selain memahami pasar, Rasulullah juga pandai menempatkan diri sebagai mitra yang menyenangkan bagi pelanggan. Beliau menghormati siapa saja yang bertransaksi dengannya, bersikap sopan, ramah, dan tidak pernah membuat pembeli merasa kecewa. Para pelanggan pun merasa dihargai dan akhirnya enggan berpaling kepada pedagang lain. Keunggulan Rasulullah tidak berhenti di situ. Beliau juga dikenal inovatif dalam berbisnis. Di saat banyak pedagang pada zamannya hanya berdagang di sekitar Makkah atau mengikuti jalur dagang tertentu, Rasulullah justru berani memperluas wilayah pemasaran hingga ke negeri-negeri jauh. Beliau membawa komoditas yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah setempat dan sekaligus mempererat hubungan persaudaraan dengan masyarakat di sana. Strategi ekspansi inilah yang menjadikan jaringan perdagangan beliau semakin luas dan berpengaruh. Selain ekspansi wilayah, Rasulullah juga sangat menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan mitra bisnisnya. Beliau selalu menepati janji pembayaran, mudah diajak bernegosiasi, dan sering membantu pelanggan mencari solusi terbaik. Sikap profesional seperti inilah yang membuat pelanggan merasa nyaman dan percaya penuh kepada beliau. Maka tidak heran, bisnis Rasulullah terus berkembang pesat, meskipun tetap berpegang pada nilai-nilai moral dan keadilan. Strategi Rasulullah yang memadukan segmentasi pasar, pelayanan yang prima, serta inovasi dan integritas pribadi menjadikan bisnis beliau begitu unggul. Beliau mampu menunjukkan bahwa keberhasilan sejati dalam berdagang tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga pada akhlak dan kepercayaan. Salah satu faktor penting dalam kesuksesan beliau adalah citra diri yang kuat di mata publik. Kejujuran, amanah, dan kesantunan Rasulullah menciptakan reputasi yang sangat kokoh. Gelar Al-Amin yang diberikan oleh masyarakat Arab adalah bukti bahwa nama beliau identik dengan kepercayaan dan integritas. Reputasi itu tidak muncul dalam waktu singkat, melainkan hasil dari konsistensi beliau menjaga kejujuran selama bertahun-tahun. Karena kepercayaan itulah,
Banyak orang ingin bermitra dengan Rasulullah. Bahkan sebelum beliau memiliki kekayaan besar, sudah banyak yang rela menanamkan modal untuk dikelola oleh beliau dengan sistem bagi hasil. Dengan kata lain, Rasulullah memiliki kekayaan sosial berupa kepercayaan masyarakat yang begitu tinggi, sehingga beliau bisa mengembangkan usaha tanpa harus bergantung pada modal pribadi. Pelajaran penting yang dapat kita ambil ialah bahwa dalam ekonomi Islam, akhlak dan reputasi adalah modal utama kesuksesan. Kepercayaan pelanggan dan mitra usaha tidak datang begitu saja, melainkan hasil dari proses panjang menjaga moral dan menepati janji. Reputasi yang baik adalah aset yang nilainya jauh lebih berharga daripada harta. Rasulullah juga menekankan bahwa tujuan utama berdagang bukan semata-mata mencari keuntungan, tetapi mencari keberkahan dari Allah. Keberkahan adalah kebaikan yang melimpah dan membawa ketenangan batin, meski keuntungan yang didapat tidak selalu besar secara angka. Nabi Muhammad SAW selalu menanamkan niat yang benar dalam setiap aktivitas bisnisnya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup secara halal dan mendapatkan ridho Allah, bukan sekadar menumpuk harta dunia. Beliau senantiasa mengambil keuntungan dengan cara yang wajar dan halal. Jika perlu, beliau menjelaskan kepada pembeli tentang modal dan margin keuntungan agar transaksi berlangsung dengan jujur dan saling ridho. Rasulullah mengajarkan bahwa keuntungan kecil namun halal jauh lebih mulia daripada laba besar yang diperoleh dengan cara curang. Hasil dari kejujuran dan kehalalan itu adalah rezeki yang penuh berkah. Rezeki yang berkah bukan sekadar banyak, tetapi terasa cukup, membawa ketenangan, dan memberi manfaat bagi diri sendiri serta orang lain. Tanda rezeki yang diberkahi antara lain hati yang selalu bersyukur, keluarga yang tentram, serta harta yang digunakan untuk amal kebaikan. Sebagai penutup, cara berdagang Rasulullah membuktikan bahwa ekonomi Islam mampu memadukan keberhasilan dunia dan akhirat. Dengan meneladani beliau, seorang muslim tidak hanya meraih keuntungan materi, tetapi juga memperoleh ridho dan pahala dari Allah. Nilai-nilai seperti jujur, amanah, adil, rendah hati, sabar, dan tawakal adalah kunci abadi dalam bisnis yang penuh berkah. Rasulullah bersabda bahwa pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada di hari kiamat. Betapa mulianya kedudukan seorang pedagang yang berpegang teguh pada etika Islam. Oleh karena itu, marilah kita berusaha meneladani cara berdagang Rasulullah dalam setiap langkah usaha kita. Dengan begitu, insya Allah, bisnis yang kita jalankan akan sukses lahir dan batin, mendatangkan keuntungan yang berkah, memberikan manfaat bagi banyak orang, serta mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.